وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadratul Mukarramin, para tuan-tuan guru, para alim ulama, para tokoh agama, para kesepuhan, para orang tua, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Al-Iman. Dengan wasilah pengurus DKM hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati segenap tokoh aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini apa jam berapa? Jam berapa? Apa jawab? Saya kenapa nanya begitu? Biasanya begini Pak, orang itu kalau udah ngomong kebangetan enak lupa. Ngomong aja jangan dengerin udah melengkut, udah belonjor, udah nyender. Makanya kita ya bikin 9 kali ya, setengah jam lah. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumpulnya kita di sini dalam rangka memperingati turunnya Al-Qur'an. Dan turunnya Al-Qur'an ini semua ulama sepakat. Tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang berbeda pendapat bahwa turunnya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Nah, cuma yang beda, para ulama ini beda pendapat tanggalnya. Kalau bulan juga sepakat semua. Maka salah satu nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Tadi Imam Salat Isya kan baca Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, itu makanya Ramadan itu dinamain juga bulan Quran. Nah, kalau apakah Ramadan itu hanya dinamai bulan Quran saja? Enggak. Ramadan juga dinamai dengan Syahrul Siyam. Kalau kita artikan secara bebas dalam bahasa Indonesia itu begini. Asy-syahru atau syahrun artinya bulan. Kalau siyam artinya puasa. Berarti kalau kita terjemahkan bebas, Syahrul Siyam artinya bulan puasa. Jadi Ramadan juga dinamain bulan puasa. Terus ada lagi nama lain bulan Ramadan, bulan apa? Syahrul Qiyam. Syahrul artinya bulan, Qiyam artinya apa? Biasanya Pak, kata Qiyam ini dimaknai dengan mendirikan sholat malam atau menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khusus di bulan Ramadan ada sholat yang namanya sholat tarawih.
Walaupun Pak, ada nggak orang di sini yang kalau witir bulan puasa? Kita mah begitu Pak. Ngerasain witir cuma bulan puasa doang. Itu kan kalau ngikut terawih. Kalau kagak terawih kagak witir. Sampai mikir. Kadang-kadang ada yang ditanya begini, Bu, tutup sholat sunahmu setiap malam dengan sholat witir. Dia bilang apa? Emang ada sholat witir Bu? Saking biasanya sholat witir di bulan Ramadan Tuhan. Padahal kalau malas-malas banget karena di bulan Syawal misalnya, bulan Dzulqa'dah misalnya, bulan Dzulhijjah misalnya. Kalau ogah malamnya bangun malam, habis Isya, habis Ba'diyah, witir deh seterusnya. Itu udah beres. Asal jangan terawih deh. Soalnya terawih di bulan Ramadan. Tuh. Nah itu ternyata banyak nama-nama lain bulan Ramadan. Syahrul tarbiyah, syahrul ibadah, syahrul sedekah, syahrul dan lain sebagainya. Cuman begini. Saya ambil ilustrasi saja. Pak, kalau di rumah saya ada tamu. Misalnya presiden dia datang ke rumah saya. Tiba-tiba itu tamu presiden itu datang ke rumah saya sebagai tamu istimewa. Presiden Pak. Super istimewa. Orang paling suka kalau rumah Ustaz didatengin presiden kedatangan tamu istimewa. Tapi kan hakikatnya begini, presiden itu akan jadi tamu istimewa di rumah saya kalau saya istimewakan. Presiden itu akan jadi mulia di rumah saya, jadi tamu mulia di rumah saya kalau saya mulia. Kira-kira begini, ini bayangin aja dulu. Pak Presiden datang ke rumah saya nggak istimewain, malah saya tinggal pergi, saya tinggal mancing misalnya. Itu presiden jadi tamu istimewa? Enggak. Walaupun kata orang lain, waduh ada tamu istimewa malah ditinggal pergi. Jadi bagaimana istimewanya tamu di rumah kita? Itu tergantung shahibul baitnya. Dia mau istimewakan atau tidak. Tapi kalaupun seandainya ada RT datang ke rumah saya, Pak, RT sama presiden jauh. Giliran RT datang ke rumah saya muliakan luar biasa, saya istimewakan luar biasa. Maka RT buat saya di rumah saya jadi tamu istimewa. Jadi istimewanya atau tidak, mulia atau tidaknya tamu di rumah kita itu tergantung tuan rumahnya. Nah, itu pelajaran pertamanya. Maka begini Pak, kenapa saya bahas itu, saya ambil contoh itu begini. Kemarin lagi mau Ramadan bulan Sya'ban dulu, kita kan sering di status WA. Mau dekat-dekat Ramadan 2 hari 3 hari status WA aku banyak. Lagu itu tuh Ramadan tiba, udah hampir setiap status begitu. Terus di tulisannya kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang istimewa. Itu dia ngomongnya begitu. Tapi kan nanti Ramadan itu istimewa atau tidak, mulia atau tidak, kan tergantung kita. Sekarang saya tanya nih, katanya kan tadi Ramadan bulan puasa, betul? Terus kalau orang puasa itu jadi bulan puasa betul? Orang tidak puasa tapi bulan puasa jadi bulan puasa? Nggak ada. Kalau buat orang yang puasa, Ramadan jadi bulan puasa. Kalau orang yang kagak puasa, belum kagak puasa itu baru jadi bulan puasa. Terus katanya sahrul qiyam, minimal kan tarawih ya, minimal tarawih. Ramadan tuh sahrul qiyam. Nah kalau orang yang kagak tarawih, orang yang kagak sholat malam jadi sahrul qiyam buat dia? Enggak. Jadi Ramadan jadi istimewa kalau kita istimewakan. Ramadan jadi syahrul Quran. Secara makna umum iya, tapi secara makna pribadi Ramadan jadi syahrul Quran atau tidak tergantung kita. Lah kalau kita Ramadan sering baca Quran, mentadabburi Quran dan lain sebagainya, menelaah dan mengamalkan isi Quran, Ramadan mutlak jadi syahrul Quran buat kita. Tapi kalau Ramadan yang menjadikan Quran dibagianin aja
Nih mumpung baru malam 17, masih ada 14 atau 13 malam lagi atau 13 hari lagi. Muliakan Al-Quran, muliakan Ramadan, istimewakan Ramadan. Terus pentingnya begini, Pak, ini mah di tempat saya ada orang masih ngomong begini, nggak terawih, ketinggalan. Pulang malam jam 9:30 baru pulang. Dia bilangnya nggak terawih, ketinggalan. Pak, emang saya mau tanya, emang terawih habisnya jam berapa? Sholat terawih habisnya jam berapa? Sholat terawih habisnya subuh. Iya, ketinggalan jamaah kali di masjid bukan berarti nggak terawih. Jadi ini penting juga buat orang-orang yang kadang kerja pulang jam 9, setengah 10 masih bisa terawih kan? Tidak bisa di mana? Di rumah bisa, di masjid bisa. Nah ini juga penting buat kita Pak yang ikut jamaah di masjid. Kalau ada tetangga kita jangan tetangga kita nggak ikut terawih di masjid, jangan merasa ngeburuk dulu. Oh mungkin dia di rumah. Kan namanya terawih itu sahur qiyam. Imam Syafi'i bagi 3. Malam itu jadi 3. Ada sepertiga malam pertama, ada sepertiga malam kedua, ada sepertiga malam ketiga atau terakhir. Yang paling abdulnya mana? Yang terakhir, Pak. Bukan lagi ngomongin jamaahnya ya, bukan lagi ngomongin berjamaah. Sholat malam dikerjakan habis isya, ama dikerjakan menjelang sahur. Lebih abdul mana? Tetap lebih abdul menjelang sahur kalau bicara waktu dikerjakannya. Jadi yang kata berjamaah mungkin dia mengambil keabdulan itu, prasangka baik aja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenyataannya ada nggak Ramadan yang dijadikan oleh orang sebagai sahrun niyam? Sahrun artinya bulan, niyam apa? Tidur. Dia mau Ramadan jadi sahrun niyam. Kenapa? Dalilnya apa? Naum shaimin ibadah. Tapi tidak apa sih Pak? Yang penting pas sholat Pak bangun. Sekarang gini, Pak, ada orang habis sholat subuh dia tidur. Bangun sholat zuhur. Habis zuhur dia tidur. Bangun asar. Habis asar dia tidur. Bangun maghrib dosa tak? Ya kagak. Dia cuma dia menjadi bulan puasanya jadi sahur. Ini yang bulan tidur malah. Saya mau anjurin Pak. Ini saya mau anjurin bukan nyuruh tidur ya, bukan nyuruh tidur. Kalau kata mau ngapain mah, niat tidur dah. Sekarang saya tanya, Bu, orang tidur bisa ngapain? Enggak. Orang tidur bisa maksiat? Enggak. Orang tidur bisa dusta? Enggak. Makanya aman. Mendingan tidur daripada kagak ngapa-ngapain. Dan kita gini, daripada tidur baik dengan nenang ujung-ujungnya ngomongin ete. Begitu. Ngomong-ngomongin tetangga. Segitu. Pagi-pagi saya ngisi kajian subuh tuh di komplek brand. Ditanya, Ustaz, itu tiap hari ibu-ibu kalau puasa pada gosip melulu. Pada beli sayuran, beli ini gosip melulu. Dia tanya, puasanya batal nggak? Saya bilang ya kagak. Saya bilang begini Pak, Bapak puasa dari pagi nipu orang mulu, batal nggak puasanya? Lekat puasanya nggak batal. Cuman pahalanya, yang ditanya kalau pahalanya mah, kan ditanya puasanya batal apa? Apa enggak? Kan nanya gitu orang
nipu mulutnya nggak apa-apa. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikan ada orang yang di Ramadan itu menjadikan sahur tijarah, bulan dagang, didagangnya bulan Ramadan doang, lebaran udah. Emang nggak boleh? Boleh, boleh, silakan. Nah kalau kita menjadikan Ramadan itu aji mumpung buat dagang, seandainya demikian, ya aji mumpung juga buat ibadah. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung kepada inti acara pada malam hari ini. Kita bisa buka surat Al-Anfal ayat 41. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In kuntum amantum billah wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Nah ini Al-Quran lebih detail. Kan ayat yang tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran udah jelas, itu menginformasikan bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan, tapi masih secara umum di bulan Ramadan. Nah di ayat ini surat Al-Anfal ayat 41 lebih detail. Kapan itu? Yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Pada hari Furqan, yaitu hari Allah membedakan bainal haq wal batil. Yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan. Siapa? Pasukan muslim dan pasukan kafir musyrikin Mekah. Pada peristiwa apa itu? Pada peristiwa perang Badar, yang ada dikatakan jumlah kaum musyrikin pada saat itu dikatakan ada yang mengatakan 7.000 orang, ada yang mengatakan 10.000 orang. Dan pasukan muslim yang langsung dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebanyak 313. Tapi Pak, ternyata kalau yang makainya 313, ternyata yang hadir perang Badar itu cuma 312. Ada sahabat yang gak ikut. Siapa? Sahabat yang dijuluki Dzun-Nurain, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu itu dimasukkan dalam pasukan perang Badar, meskipun Utsman bin Affan tidak hadir di Badar. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman dapat mandat. Pak, Sayyidina Utsman kan mantunya Nabi. Kalau Sayyidina Abu Bakar mertuanya Nabi, kalau Sayyidina Umar mertuanya Nabi, kalau Sayyidina Abu Bakar bapaknya Aisyah, kalau Sayyidina Umar bin Khattab bapaknya Hafsah. Nah, kalau Sayyidina Utsman bin Affan, dia bahkan menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dijuluki Dzun-Nurain, seorang yang mendapatkan dua cahaya. Yang keistimewaannya lagi apa? Bahkan malaikat pun malu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Dan dia ini dari golongan agniya, orang kaya. Yang sampai sekarang kalau yang pernah ke sana itu ada yang namanya Bir Utsman, sumur Utsman, yang itu dia beli dengan siasatnya dari orang Yahudi. Nah kalau kita bahas ini bisa dibaca dalam kitab Tarikh Khulafa atau Sirah Sahabat. Silakan itu baca nanti. Umar bagaimana, Abu Bakar bagaimana, Utsman bagaimana. Kalau yang khusus membahas tentang Tarikh Khulafa atau Khulafa Rasyidin, yaitu kitabnya Tarikh Khulafa. Nah ternyata Sayyidina Utsman Pak tidak ikut perang Badar. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman disuruh sama Nabi apa? Pak, Nabi juga kan manusia. Sifat jaiz bagi Nabi apa? A'radul basyar.
bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan. Pak, Nabi diperintah oleh Allah untuk perang Badar, pasukan Nabi cuma 313 orang, ngelawan 7.000, ngelawan 10.000. Kalau hitung-hitungan manusia, kenapa kalah? Kalah, Pak. Mau jago-jago banget, G. Kita jago sel dikeroyok 10 orang, mati tuh, Pak. Lah ini 313, udah gitu kebanyakan para budak, orang-orang lemah. Yang masuk Islam duluan kan orang-orang susah, Pak. Yang orang-orang kaya, orang-orang punya jabatan, entar dulu. Bahkan banyak yang jaga Muhammad siapa, begitu. Makanya kebanyakan yang masuk kalangan budak, mau perang. Bahkan ada yang mengatakan, Pak, ketika pasukan orang kafir itu 10.000 orang, setengah diantaranya pasukan berbaju besi. 300 tapi 3.000 diantaranya pasukan berkuda dan lain sebagainya. Orang muslim cuma 313 orang. Ya kalau pikiran orang kita nih, ya kalahnya benar. Ya kalahnya. Makanya Nabi bilang ke nama Utsman radhiyallahu ta'ala, nih kalau nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kalau nanti pasukan muslim kalah dan aku terbunuh, maka Sayyidina Utsman itu dipesan bawa anak dan keluarga ke pesawat. Maka Sayyidina Utsman pernah nanya, Pak, ya Rasul, saya kan nggak ikut perang Badar, disuruh ngegeng keluarga, apa saya termasuk pasukan Badar? Ya. Dan termasuk Ahlul Badar, Pak, sahabat yang namanya Nuaiman. Tahu Nuaiman, Pak? Sahabat udah jadi sahabat masih glamor ya. Itu Sayyidina Abu Bakar pernah dijual sama dia. Dibilangnya Sayyidina Abu Bakar tuh budak, cuman gara-gara pengen makan. Pernah kontak tamunya Rasulullah, itu dipotong, disembelih. Jadi ternyata ada sahabat Nabi, Pak, yang bangun lalu kata kita moncol gitu. Bahkan gara-gara beliau, Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah dikecingin orang buta. Gara-gara Nuaiman. Tapi yang bikin tawa Nuaiman. Ketika Nabi yang bikin tawa Nabi itu Nuaiman. Ketika Nabi mengalami amil hazan, tahun kesedihan, Pak, ditimpa banyak musibah, yang bisa bikin tawa Nabi siapa? Nuaiman, Bapak, kalau pengen ngasih Nabi gampang deh, Pak. Dia berangkat ke pasar, dia beli anggur, dia beli kurma. Bayar enggak? Dia bilangnya apa? Ini saya disuruh beli kurma sama anggur buat sama Nabi. Dibawa lagi. Cuma dia akalnya gimana? Dibawa ke hadapan Nabi sama para sahabat. Nih saya habis beli anggur, saya habis beli kurma. Dimakan sama para sahabat, dimakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak lama kemudian tukang anggur nagih, Pak. Apa kata tukang anggurnya? Kata kang Borman, ya Rasul, saya mau ngambil duit. Kenapa? Tadi katanya engkau nyuruh Nuaiman beli anggur. Nuaiman masih ada kan? Enggak ada. Kabur. Sahabat kesel banget sama Nuaiman, tapi kata Nabi, jangan kau sakitin Nuaiman. Salah satu peristiwa Nuaiman, dia adalah Ahlul Badar. Nah, singkatnya, kenapa nih kita peringati malam 17? Para ulama ahli tafsir, Yaumal Taqal Jam'an, Yaumal Furqan itu pada hari ketemunya dua pasukan itu ditelaah oleh para ahli sirah, ahli sejarah dan lain sebagainya, terjadi pada bulan Ramadan. Dan tepatnya itu tanggal 17. Dan ternyata ada pertanyaan lagi, udah disyariatin puasa? Udah, Pak. Sya'ban ya, karena sebelum Ramadan kan Sya'ban. Sya'ban bulan itu perintah pindahnya arah kiblat di bulan Sya'ban, sama turunnya perintah berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadannya orang Muslim ada yang puasa, ada yang tidak. Waktu perang
Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Sebagai kesimpulan, begini. Kita ambil pelajaran aja. Ternyata Al-Quran itu dikatakan tadi hudan linnas, mubayyinat, menjelas, terus pembeda. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah jelas, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang takwa. Terus kita baca Quran, apa langsung serta merta dapat petunjuk? Ternyata Al-Quran hanya ada yang hanya sekedar bacaan saja. Sedangkan Allah sendiri ini kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk. Cuman yang kita harus garis bawahi, Pak, petunjuknya buat siapa? Lil muttaqin. Maka Al-Quran akan jadi petunjuk ketika ada nilai-nilai ketakwaan di dalam hati seseorang. Kalau tidak ada nilai-nilai keimanan, tidak ada nilai-nilai ketakwaan, saya mau tanya, emang Abu Lahab nggak dengerin Quran? Emang Abu Jahal nggak dengar Quran? Emang orang-orang kafir saat itu nggak dengar Quran? Mereka dengar. Terus dapat petunjuk? Enggak. Kenapa? Karena di dalam hati mereka tidak ada nilai-nilai ketakwaan. Maka ketika kita membaca Quran, ingin Quran itu dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk hidup kita, itu harus ada nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah engkau, ibu pengen dipanggil juga? Ibu tak? Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah engkau tidak mentadabburi Al-Quran? Jadi Quran kita baca, kalau boleh saya kasih saran, Pak, sesekali hatamin Quran terjemahnya. Karena kebanyakan kita tuh semuanya ada pahala, Pak. Cuma sesekali kita baca Quran Arabnya juga terjemah. Ternyata di situ banyak sekali informasi yang segala sesuatu tentang apa dan bagaimana kehidupan di dunia. Sebelum diciptakan alam dan lain sebagainya, manusia dan lain sebagainya, itu sudah dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran. Cuma kita kadang hanya baru sekedar membaca saja. Tapi jangan kecil hati. Membaca Al-Quran salah satu sebaik-baik amalan bacaan, walaupun kita nggak ngerti isinya, walaupun nggak ngerti artinya. Kesimpulan, jadikan Ramadan bulan puasa, jadikan Ramadan bulan qiyam, jadikan Ramadan bulan Quran, jadikan Ramadan bulan ibadah. Ya, saya, Pak, Bu, ini mas saya nggak berani namain kalian urusan ini. Ini mas saya. Siapa? Saya mau begini, Pak, jujur aja, walaupun kata orang ustaz juga, saya mau mikir nih, ini mas saya mau pakai bahasa orang baru. Saya merada mendingan kalau bulan puasa dulu, ibadahnya rada bener kayak bulan puasa doang gitu, Pak. Kita sholat malam nih, yang sampai 11 rakaat, kalau yang 20 sampai 23 itu bulan puasa doang, Pak. Baca Quran hatam itu bulan puasa doang, Pak. Kalau bulan-bulan lain mah susah banget, itu sebulan hatam. Saya Pak ngehatamin Quran ini mah saya ya ngehatamin Quran di luar bulan Ramadan kadang-kadang sampai 6 bulan baru hatam. Tapi di Ramadan bisa 2-3 kali hatam, Pak. Kan kalau bulan Syawal nih ya, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, itu sholat malam 20 rakaat bisa. Sholat malam 11 rakaat bisa. Tapi susah amat ya. Gitu. Makanya saya mau begini, saya mau membeda. Kita mah rada beneran cuma bulan Ramadan, kita mah rada banyak
Yaitu dia. Kalau Ramadan aja kagak ibadah, kagak puasa, kagak sholat malam, baru berangkat bulan-bulan lain. Maka pesan saya itu, mumpung masih ada Ramadan, jadikan bulan Ramadan ini aji mumpung untuk kita memperoleh keuntungan akhir. Lebaran nggak usah dipikirin, tenang aja. Mau punya duit atau enggak, itu pasti jadi lebaran. Bapak mau siap atau tidak, lebaran pasti jadi. Pasti jadi. Bapak mau mudik atau enggak, pasti. Pokoknya kalau udah tanggal 1 Syawal, lebaran enggak nungguin bapak punya duit. Jadi nggak usah nunggu mikirin lebaran, ternyata lebaran juga kagak mikirin kita. Udah konsentrasi ibadah saja. Selama kita masih hidup, insya Allah masih dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Atas segala kekurangan, kealfaan dan lain sebagainya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Alhamdulillah wahidul ahad wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala